Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diberi kesempatan bertemu dalam video tatap muka pembelajaran PPKN di kelas 9. Nah, di sini kita ada pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita masih membahas bab 3 ya, yaitu tentang kedaulatan sesuai dengan UUD 1945. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu sifat kedaulatan. Nah, menurut Jin Budin, kedaulatan mempunyai 4 sifat. Yang pertama ada permanen, terus yang kedua asli, ketiga bulat, keempat tidak terbatas ya. Permanen yaitu kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Ya. Asli ya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Bulat, adanya kedaulatan artinya kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi. Nah, kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Dan yang terakhir, tidak terbatas. Kedaulatan tidak dibatasi oleh siapapun. Sebab apabila kedaulatan itu terbatas, maka kekuasaan tertinggi pun akan lenyap. Nah, yang D yaitu unsur-unsur berdirinya suatu negara. Di sini ada 4 unsur ya. Yang pertama adanya rakyat yang bersatu, kedua adanya wilayah, ketiga pemerintah yang berdaulat, keempat pengakuan dari negara lain. Yang pertama adanya rakyat yang bersatu. Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara karena rakyatlah yang pertama kali mempunyai kehendak untuk membentuk negara. Ya. Nah, rakyat adalah sekumpulan atau keseluruhan orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Ya. Tidak akan adanya sebuah negara tanpa adanya rakyat yang bersatu. Yang kedua, adanya wilayah. Nah, wilayah suatu negara merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Ya. Nah, wilayah suatu negara meliputi daratan, terus lautan dan udara. Daratan itu yaitu wilayah yang berada di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu. Terus kalau lautan merupakan perairan yang berupa samudra, terus laut, danau dan sungai. Terus yang terakhir udara. Udara itu meliputi wilayah yang berada di permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Terus yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat dalam negara itu maupun negara-negara lainnya. Terus yang keempat, itu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain diperlukan karena suatu negara tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ya. Terus, nah di sini yang E atau yang ketiga yang kita bahas yaitu rakyat. Rakyat merupakan unsur yang pertama kali berkehendak membentuk suatu negara dan rakyat pula lah yang merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, oleh sebab itu, rakyat merupakan faktor terpenting dan utama dalam pembentukan suatu negara. Nah, rakyat dalam hal ini dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa solidaritas dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, di sini rakyat itu dapat dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama penduduk, yang kedua bukan penduduk. Penduduk yaitu mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah, negara atau menetap. Mereka disebut penduduk karena orang-orang tersebut lahir secara turun-temurun, besar dan berkembang di dalam suatu negara tersebut. Nah, yang kedua bukan penduduk, yaitu mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya siapa? Turis mancanegara. Biasanya mereka datang ke Indonesia itu hanya sekedar jalan-jalan. Ya, terus ada lagi para pelajar asing yang memang mereka mengenyam pendidikan di Indonesia. Terus ada kayak duta-duta besar dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau orang yang berstatus
sebagai penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan identitas yang sah. Misalnya kayak kalau di Indonesia itu disebut penduduk karena mereka orang-orang yang sudah usianya sudah 17 tahun, mereka pasti mempunyai identitas diri. Jadi punya kartu pengenal, ya, kartu pengenal atau kartu tanda penduduk (KTP), ya. Itu disebut sebagai seorang penduduk. Nah, setiap negara pasti berbeda-beda ya identitas penduduknya. Seperti itu, Bu. Nah, yang kedua, ini rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah dapat pula dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut: warga negara dan bukan warga negara atau orang asing. Nah, warga negara yaitu mereka yang berdasarkan hukum tertentu dianggap bagian sah dari suatu negara, atau dengan kata lain warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara melalui proses naturalisasi. Terus kalau bukan warga negara atau orang asing, yaitu mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya duta besar, ya, kayak konsuler, kontraktor asing, pekerja asing dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai bukan warga negara atau orang asing. Nah, yang F yaitu kedaulatan yang dipakai di Indonesia. Berdasarkan jenis kedaulatan, negara Indonesia memakai jenis kedaulatan rakyat sekaligus menganut kedaulatan hukum. Ingat ya, jadi di Indonesia itu jenis kedaulatannya itu kedaulatan rakyat sekaligus memakai kedaulatan hukum, ya. Jadi Indonesia itu dua kedaulatannya. Yang pertama, menganut kedaulatan rakyat karena apa? Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat, ya, berada di tangan rakyat. Terus kedua, menganut kedaulatan hukum karena dalam negara Republik Indonesia hukum memegang kekuasaan tertinggi. Tuh. Nah, oke, tugas kalian yaitu kerjakan halaman 35 sampai 37 bagian 1. Nah, isi jawaban kalian itu di Google Classroom. Nanti kode kelasnya akan di-share di grup, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran kali ini kalian dapat menyimak dengan baik, dapat memahaminya dengan baik pula. Oke, tetap semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.